Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu Kurnia, Ibu. Saya mau tanya, Ibu tetap di sana. Ibu tetap Anda di sana. pesan kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, Ibu tetap di pesanan sana. ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya, Pemirsa, pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solihuddin. Kali ini saya akan mereaksi video debat antara pengacara Dokter Tifa. Sangat emosional sekali, guys. Yang diharapkan apa sih sesuap nasi Anda? Kita lihat saja video. Itu ijazah aslinya. Makanya Nyingir-nyingir saja ini. itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Oke. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Gak itu ada. Mas Roy. Gak ada. Mas Roy, nggak ada. Bukan Ini orang suka menyesatkan gini. Menyesatkan. Loh, nggak mungkin dong saya menyesatkan. Iyalah. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Luar biasa. Jadi saya kasih tahu ya. Saya keberatan. statusnya Saya terlapor. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Ribut ini. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu Kurnia, Ibu. Saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu tetap Anda di sana. pesan kepada polisi? Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Pesanan. Subhanallah. Oh, pesanan ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di Pesanan. sana. Saya mau tanya, Pemirsa, pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Lihatlah perdebatan masalah ijazah palsu di Jokowi. Sampai seperti itukah negara kita? Mau maju gimana coba? Antara pengacara satu dan pengacara satu. Terus. Dan ini otot sekali ini dari pengacara Dokter Tifa. Sekali gara-garanya disebutkan oleh Bapak pengacara satunya lagi bahwa disebutkan Roy Suryo itu akan menjadi narapidana. Tidak terima. Kamu melabrak. Ini sangat heran sekali Indonesia seperti ini ya. Yang lain mah di daerah perkampungan pegunungan itu sulitnya untuk mencari pekerjaan dan sulitnya mencari rezeki. Yang di sana yang uangnya banyak malah berdebat. Nah kita melihatnya bagaimana, guys? Lebih parah lagi. Oh, perempuannya enaknya kan ibunya ikut suami ya, ngasuh anak, cuci piring, terus nyuci baju, urusi rumah tangga keluarga Anda ya. Pengacara Dokter Tifa itu ya. Saya ingatkan lagi, ini garis keras ya. Ini sudah saya ingatkan keras. Nggak usah mentong-mentong, nggak usah namanya beradu argumen bahwa argumen Anda itu paling benar. Kan sudah terang benderang bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa dirinya punya ijazah asli. Mau tahu gimana? Belum juga pernah melihat ijazah aslinya bahwa Insiden Joko Widodo. Kenapa Anda sudah menyebut bahwa ijazah bahwa Insiden Joko Widodo itu palsu? Dari mana tahunya? Gitu loh. Anda itu harus berpikiran yang lebih dewasa lagi, jangan seperti anak kecil gitu loh ya. Pengacara Dokter Tifa, jangan seperti itulah. Tidak enak dipandang. Kita lanjut saja videonya tentang perdebatan antara Dokter Tifa ya juga dengan yaitu pengacara Insiden Joko Widodo. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu Kurnia. Coba lihat. Saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu Anda tetap di pesan sana. kepada polisi? Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya, Pemirsa, pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Coba ini lucu sekali, guys. Nasib suaminya ibu ini gimana ya? Pasti diem aja, kalau ngelawan pasti langsung digas. Kan takut kalau saya sebagai suaminya, guys, dapat namanya istri, ya habis-habisan saya mungkin ditendang dari rumahnya kan.
Lebih baik nyuci guys, lebih baik nyuci, nggak usah banyak pincong, nggak usah banyak bicara, bekerja, nggak usah apa nih, inilah negara Republik Indonesia, masalah ijazah asli sudah dipermasalahkan, sudah terang benderang kok, ya. Anda itu flashback semuanya lah, jangan seenaknya saja apa namanya ngomong sejeplak-jeplaknya gitu loh. Itu sudah parah sekali ya, jadi nggak usah tentang ijazah Joko Widodo dibesar-besarin, ya kan? Ini sudah terang benderang kok, banyak sekali yang sudah membuktikan bahwa ini Joko Widodo itu ijazah asli, guys. Bukan saja satu orang, dua orang, banyak dari unsur Universitas Gadjah Mada pun sudah membuktikan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo itu sertifikatnya dari mana? Dari UGM, dan juga dibuktikan sudah ada tahun 80-an. Sekarang ada ibu-ibu ya kan, ngomel-ngomel masih tetap mempertahankan omongannya dirinya bahwa dirinya itu masih meragukan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan secara logikanya, guys, ya, secara logikanya, Anda tahu dari mana bahwa ijazah Insinyur Joko itu palsu? Anda apakah pernah bertemu dengan Insinyur Joko Widodo? Kan belum pernah Anda, ya kan? Kan Anda belum pernah sekali bertemu dengan Insinyur Joko Widodo, ya. Kok bisa tahu bahwa ijazah itu palsu? Jangan menuduhlah, bersihudon saja, khusnudonlah kepada Bapak Insinyur Joko Widodo yang sudah menjabat berpuluh-puluh tahun, ya kan, sampai 10 tahun dirinya menjabat di negara Republik Indonesia ini dan bisa memajukan masyarakat dan negara Republik Indonesia ini semakin bermartabat, semakin maju lagi dan berkembang dan dikenal di mancanegara. Pak Insinyur Joko Widodo, coba di kalangan Papua yang sangat terpencil saja, ya kan, terpencil sekali ya, mungkin jarang Anda itu nggak pernah ke Papua, masih SDM-nya sangat rendah. Anda hanya memperdebatkan masalah jatuh urusin Papua. Jangan sampai Papua itu pecah dari negara Republik Indonesia. Harusnya supaya bersatu kembali dalam genggaman NKRI. Itu loh ya. Ini hanya perdebatan masalah seperti itu, ijazah Joko Widodo palsu atau kan sudah dibicarakan sama Insinyur Joko Widodo, dan Insinyur Joko Widodo sudah menyerahkan ijazah aslinya kepada tim Bareskrim, ya. Ini kan sudah terang-benderang dan sudah diberikan pertanyaan oleh Polda Metro Jaya itu 46 pertanyaan, dan alhamdulillah Insinyur Joko Widodo bisa menjawab semua pertanyaan dari Bareskrim. Ini kan sudah bulat sekali bahwa Insinyur Joko Widodo itu benar-benar mempunyai ijazah asli S1 hutan. Dan sudah ada yang beredar video bahwasanya Insinyur Joko Widodo menghadiri acara reuni gitu, ya kan, UGM, dan Pak Mulyono saja dia mengakui itu teman seperjuangan Bapak Insinyur Joko Widodo, mengakui bahwasanya ijazah saya berarti ijazah saya ya mungkin palsu juga ya, rektornya juga dipanggil semuanya. Ini masih juga mengelak Roy Panji kan. Roy Panji. Anda lebih baik dagang Panji deh. Apa lebih baik kabur saja ke London, habis disebaring sama planet Pluto di sana. Daripada nasib Anda sudah tergantung-gantung menjadi narapidana. Lebih parah lagi kan, lebih baik kan kabur saja ke negara amnesti seperti Bapak Egy Sujana yang kebanyakan drama Asia Korea. Kayak FTV saja ini Bapak Egy Sujana. Lebih baik gitu. Apa semuanya tim dari 12 orang termasuk kemarin yang 12 orang tersebut ada Roy Panji, Rismon, Dr. Tiva, lebih baik Anda kabur saja. Tapi kan tetap saja hukum ini masih berjalan.
Anda dipacariin ntar sama Bapak Prabowo Subianto untuk meminta pertanggungjawabannya soal mengatakan bahwa mengklaim izin Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Bapak izin Joko Widodo dan Prabowo Subianto itu adalah salah satu pemimpin-pemimpin sebelumnya itu banyak pemimpin-pemimpin sampai RI 1 sampai ke RI 8 sudah memperjuangkan negara Republik Indonesia ini semakin lebih baik lagi. Kok Anda sekarang bikin gaduh si pengacara Dr. Tika? Nggak masuk akal banget ini. Pokoknya Anda apa sih? Kan Anda mencari sesuatu nasi, kan? Kan? Di sini coba Anda ke pelosok-pelosok di daerah terpencil di daerah khususnya Papua. Coba mau mencari makan pun susah. Anda yang sudah ada namanya bayaran dari mungkin dari manapun itu, Anda tetap mengolok-olok insinyur Jokowi. Apakah enggak malu sama rakyat kecil seperti saya yang tidak paham tentang pembahasan politik gitu loh? Kan malu seperti itu. Saya cukup banyak tertawa. Jadi lebih baik Anda itu segeralah minta maaf kepada Ibu Joko Widodo bahwa sudah membuat gaduh negara Republik Indonesia ini dan juga membuat klaim bahwa ijazah bahwa Ibu Joko Widodo itu palsu. Jangan seperti itu. Dan minta maaf buru-buru lah. Kasihan saya melihatnya sudah ibu-ibu ya kan masuk narapidana kan ya kan. Terus anaknya mau siapa yang ngurusin? Apa banyak uang Anda? Karena sudah digaji, didaging backup full dari belakang untuk bayaran Anda. Lebih parah lagi. Jadi, ini memang dikatakan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo ini ada sebuah oknum yang mau membuat gaduh negara Republik Indonesia dan juga mempunyai backup yang sangat luar biasa dan berpengaruh di negara ini. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang saya khususnya itu masih awal tentang politik, kita harusnya update terus apa yang sedang dipermasalahkan di negara Republik Indonesia. Bapak Prabowo Subianto itu melanjutkan apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Kan seperti itu. Yes.